dari gejolak ekonomi global. Bagaimana tidak? Di setiap negara saling berhubungan melalui perdagangan, investasi, dan aliran modal. Hari ini kita akan membahas studi kasus yang menarik, yaitu analisis dampak global ekonomi terbuka di Jerman. Bersama saya Tiara Putri dan ketiga rekan saya, kita akan bedah mengenai dinamika Jerman di tengah tekanan krisis global. Mari kita mulai dengan latar belakang mengapa Jerman jadi fokus analisis kita. Perekonomian terbuka seperti Jerman adalah perekonomian yang sangat aktif dalam perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor barang dan jasa, serta pergerakan modal dengan negara lain. Jerman adalah salah satu eksportir terbesar di dunia, sehingga aktivitas ekspor-impor sangat penting untuk lapangan kerja dan pendapatan nasionalnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Jerman menghadapi tekanan berat, dimulai dari pandemi COVID-19 hingga ketegangan geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina yang memicu krisis energi. Kondisi ini menyebabkan lonjakan inflasi, gangguan rantai pasok, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Jerman. Pertanyaan utamanya adalah, sejauh mana krisis ekonomi global ini berdampak pada keseimbangan ekonomi terbuka di Jerman? Lalu, indikator ekonomi apa saja yang berubah signifikan? Dan bagaimana respon kebijakan pemerintah Jerman dalam menghadapinya? Oke, kita akan menganalisis dampak nyata dari krisis global terhadap indikator ekonomi Jerman. Sejak awal tahun 2022, Bank Sentral Amerika Serikat atau sering kita sebut dengan The Fed menaikkan suku bunga mereka yang menyebabkan dolar Amerika Serikat itu menguat, sementara euro itu melemah, yang dimana kurs euro terhadap USD turun dari 1,13 menjadi 1,04 pada akhir tahun 2024. Pelemahan euro memang meningkatkan daya saing ekspor Jerman dalam jangka waktu yang pendek. Namun, di sisi lain, biaya impor yang didominasi dolar justru meningkat. Data The Statist menunjukkan bahwa ekspor Jerman di tahun 2024 itu mencapai 1.555 triliun euro, yang dimana angka itu tuh turun 1,3% dari tahun yang sebelumnya. Selanjutnya, ada krisis energi akibat invasi Rusia ke Ukraina yang memperburuk kondisi Jerman. Jerman yang sebelumnya bergantung 40% pasokan gasnya dari Rusia mengalami lonjakan harga energi dan inflasi yang mencapai puncaknya dengan angka 11,6% pada Oktober 2022. Pada tahun 2022, surplus perdagangan Jerman menyusut drastis menjadi kurang dari 80 miliar euro. Angka ini tuh terendah sejak tahun 2000, terutama karena kenaikan harga energi. Sektor-sektor industri yang padat energi seperti kimia dan logam mengalami penurunan output industri sekitar 7% pada tahun 2022. Selain itu, inflasi global yang tinggi juga menekan konsumsi dan permintaan eksternal untuk produk Jerman. Meskipun syarat perdagangan membaik karena harga impor energi turun, volume ekspor Jerman tetap bertahan akibat permintaan global yang lesu. Di sisi domestik, meski inflasi melandai ke angka 2,5% pada tahun 2024, konsumsi itu tetap lesu karena ketatnya kredit dan ketidakpastian ekonomi. FDI bersih juga anjlok dari angka 112,2 miliar euro di tahun 2022 menjadi hanya 59,7 miliar euro di tahun 2023. Hal ini dipicu oleh ketidakpastian ekonomi serta suku bunga yang sangat tinggi. Melihat tantangan besar ini, pemerintah Jerman tidak tinggal diam. Mereka merespons dengan paket kebijakan fiskal besar-besaran. Sejak 2022, pemerintah mengalokasikan hampir 300 miliar euro melalui subsidi energi, bantuan tunai, dan pemotongan pajak.
Contohnya, subsidi 300 euro untuk pensiunan dan 200 euro untuk mahasiswa, serta penurunan pajak gas. Kebijakan ini membuat defisit anggaran meningkat, namun sangat membantu menstabilkan ekonomi domestik. Dari sisi moneter, Bank Sentral Eropa atau ECB menaikkan suku bunga secara agresif hingga 4% pada akhir 2023 untuk mengendalikan inflasi. Meskipun suku bunga tinggi menekan investasi, inflasi mulai mereda dari sekitar 10% di 2022 menjadi 2,5% di 2024. Efek dari kebijakan ini terlihat pada PDB real Jerman yang mengalami kontraksi minus 0,3% pada 2023 dan minus 0,2% pada 2024. Konsumsi domestik tetap stabil berkat bantuan tunai, tetapi investasi swasta menurun akibat bunga tinggi dan prospek ekonomi yang tidak pasti. Meskipun demikian, surplus transaksi berjalan Jerman tetap besar, yaitu sekitar 6% dari PDB. Lalu, apa rekomendasinya? Yang pertama, Jerman harus melakukan diversifikasi mitra dagang dan sumber energi. Ketergantungan pada pasar tradisional seperti Tiongkok dan Rusia perlu dikurangi, dan mempercepat transisi ke energi terbarukan adalah keharusan. Yang kedua, penguatan sektor domestik, khususnya UMKM, melalui akses pembiayaan mudah, pelatihan digitalisasi, dan insentif produksi lokal. Yang ketiga, koordinasi sinergis antara kebijakan fiskal dan moneter. Ketika inflasi terkendali, pelonggaran suku bunga bertahap dapat mendorong investasi. Dan yang terakhir, investasi berkelanjutan di infrastruktur hijau, transformasi digital, dan efisiensi energi untuk fondasi ekonomi yang lebih kokoh di masa depan. Dari pemaparan yang disampaikan tadi, kita bisa simpulkan bahwa perekonomian Jerman sangat rentan terhadap tekanan eksternal, seperti gejolak geopolitik, krisis energi, dan kebijakan suku bunga global. Meskipun menghadapi tantangan berat, kombinasi kebijakan fiskal ekspansif dan langkah moneter yang responsif mampu menahan dampak yang lebih dalam pada keseimbangan ekonomi terbuka Jerman. Namun, ketergantungan pada energi impor dan pasar ekspor tradisional tetap menjadi catatan penting yang perlu diantisipasi. Tujuan ekspor utamanya adalah Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Cina, dan Italia, menunjukkan luasnya jangkauan pasar Jerman. Pemahaman ini sangat berharga, terutama bagi kita sebagai calon ekonomi atau praktisi bisnis, untuk melihat bagaimana negara maju beradaptasi dalam ketidakpastian global. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.